Tempat ini dikenal sebagai kampung halaman dari 3 bersaudara yang menjadi teman Yesus Kristus. Mereka adalah Maria, Marta, dan Lazarus. Ya, disinilah kota di mana Yesus membuat mukjizat membangkitkan Lazarus yang telah mati selama 4 hari. Mari kita pelajari bersama fakta Alkitab tentang desa Betania. Arti nama Betania. Ada beberapa pendapat tentang arti nama Betania dari para ahli sejarah Alkitab. Pendapat yang pertama menyatakan Betania artinya adalah rumah kurma. Hal ini dinyatakan oleh ahli teologi Joseph Verber Lightfoot. Namun hal tersebut dibantah oleh Immanuel George dari British Museum yang mengatakan bahwa pernyataan Lightfoot tidak berdasar. George mengajukan akar kata Betania dari bahasa Suriah yang berarti rumah penderitaan atau rumah yang buruk. Pendapat ini diperkuat oleh pandangan dari Jerome dari Stridon yang menerjemahkan Alkitab ke bahasa Latin. Kata Betania dalam bahasa Aramik adalah Beit Anya, di mana arti kata ini berkaitan dengan fungsi desa tersebut sebagai tempat perawatan orang sakit dan membantu orang miskin dan peziarah yang akan ke Yerusalem. Pendapat lainnya ada yang mengambil akar kata dari bahasa Aram, Beit Hini, yang artinya adalah rumah buah ara. Letak Betania saat ini. Letak desa Betania saat ini hanya berjarak 3,2 km dari Yerusalem. Nama kota ini sekarang adalah Al-Eizaria atau Al-Izaria yang artinya adalah kediaman Lazarus atau rumah Lazarus. Dipercaya desa kuno Betania berada di lereng di posisi yang lebih tinggi, berada di wilayah lereng di tenggara Bukit Zaitun. Catatan Alkitab tentang Betania. Di dalam Alkitab dicatat bahwa Yesus Kristus mengunjungi desa Betania beberapa kali. Di antaranya adalah Yesus mengunjungi rumah Maria dan Marta. Dalam Lukas 10 ayat 37-42 dituliskan bagaimana Marta sibuk melayani para tamunya, namun Maria duduk dekat kaki Tuhan Yesus mendengarkan pengajarannya. Sekalipun di situ tidak disebutkan bahwa kampung itu adalah Betania, para ahli percaya merekalah Maria dan Marta, saudara Lazarus yang dibangkitkan itu. Maria meminyaki kaki Yesus. 6 hari sebelum hari Paskah, Yesus kembali datang ke Betania ke rumah Lazarus. Pada malam perjamuan tersebut, Maria datang dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu. Hal ini dikritik oleh Yudas Iskariot, namun Yesus membelanya dan berkata, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Yesus dielu-elukan. Saat Yesus akan memasuki kota Yerusalem menunggangi seekor keledai, lalu dielu-elukan oleh penduduk Yerusalem. Dia memulainya dekat dengan Betania. Lukas 19 ayat 29, Markus 14 ayat 3-9. Yesus menyucikan bait Allah. Setelah peristiwa menyucikan bait Allah dengan mengusir para penukar uang, Yesus pergi bermalam di Betania. Matius 21 ayat 12-17. Yesus terangkat ke sorga. Ketika Yesus terangkat ke sorga, dia bersama dengan murid-muridnya berada di dekat Betania. Lukas 24 ayat 50. Atau lebih tepatnya, peristiwa itu di Bukit Zaitun yang tepat di seberang Betania. Jadi, kota tersebut menjadi saksi kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hingga saat ini, kota Betania dikenal sebagai kampung halaman Lazarus, orang yang pernah dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Namun bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kota ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Yesus Kristus bukan hanya sanggup membangkitkan orang mati, tapi dia sendiri telah bangkit dari kematian dan menebus kita. Bahkan dia telah naik ke sorga mempersiapkan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Apakah Anda percaya dengan apa yang malaikat katakan kepada murid-murid Yesus di dekat Betania, bahwa Yesus akan kembali dengan cara yang sama seperti ketika dia naik ke sorga? Mari kita pergunakan waktu kita dengan baik sambil menantikan kedatangannya yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati.